Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih sudah menghadiri acara Open House Sekolah Dian Harapan sebelum pukul 10. Mohon Bapak Ibu untuk merename dengan format penamaan seperti yang telah terlihat di meeting chat. TK SD, spasi nama apabila Bapak Ibu ingin mengetahui tentang TK dan SD, atau SMP, SMA, spasi nama apabila Bapak Ibu menginginkan informasi tentang SMP dan SMA. Acara akan tetap kita mulai pukul 10 dan sambil menunggu, ada beberapa video perkenalan dari kami yang akan kami putarkan. Kiranya melalui video yang kami putarkan, Bapak Ibu dapat mengetahui lebih lanjut tentang sekolah kami, Sekolah Dian Harapan, Lipo Village. Welcome to Sekolah Dian Harapan. Sekolah Dian Harapan adalah sekolah Kristen di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Unit SDH tersebar di seluruh Indonesia, dimulai dari SDH Lipo Village, SDH Cikarang, SDH Makassar, SDH Daan Mogot, SDH Manado, Sekolah Palembang Harapan, SDH Holland Village, SDH Kupang, SDH Bangka, SDH Lubuk Linggau, SDH Medan, SDH Bogor, SDH Jember, dan SMK Meikarta. Dengan misi untuk membangun 100 SDH di Indonesia. Berikut adalah penjelasan visi dan misi, serta kurikulum yang digunakan oleh Sekolah Dian Harapan. Visi SDH adalah membentuk alumni bertumbuh secara holistis. Jadi kerinduan kami bukanlah alumni yang bertumbuh secara intelektual saja, tetapi bagaimana mereka bisa mengenal pencipta mereka, memahami siapa diri mereka, dan mengerti apa tujuan dan panggilan mereka di dunia ini. Sejalan dengan visi tersebut, kami mendidik para murid dengan menghidupi kurikulum yang disusun berdasarkan perspektif Kristen yang alkitabiah, di mana para murid bertumbuh dalam pengetahuan yang sejati dalam setiap mata pelajaran maupun kesempatan belajar lainnya di sekolah ini. Hai teman-teman semua, mari jaga kesehatan untuk menghadapi new normal. Halo, Shalom Community. Selama pandemi COVID-19, pembelajaran di Sekolah Dian Harapan Lipo Village dilakukan secara full online. Siswa-siswi belajar dari rumah dan guru mengajar melalui media dalam jaringan. Pembelajaran yang meliputi adaptasi dengan kebiasaan baru juga menjadi perhatian Sekolah Dian Harapan Lipo Village. Kini, Sekolah Dian Harapan Lipo Village siap untuk pembelajaran tatap muka di sekolah di era new normal ini. Siswa-siswi TK dan SD, bila diizinkan oleh orang tua, dapat mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah dengan terus menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,
seluruh komunitas Sekolah Dian Harapan Lipo Village berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran ini dapat berjalan dengan lebih maksimal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan oleh siswa dan orang tua apabila akan mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Siswa diharuskan dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit ketika masuk sekolah. Siswa akan diantar dan dijemput oleh orang dewasa yang juga dalam keadaan sehat. Selain perlengkapan seperti buku-buku, pensil, dan lain-lain, siswa diharuskan membawa New Normal Kit yang terdiri dari hand sanitizer, desinfektan spray atau bisa juga tisu basah yang mengandung desinfektan, tisu kering, masker cadangan. Pilihan masker yang dapat digunakan adalah 1. Masker medis dilapisi masker kain di bagian luar atau double masker. 2. Masker KN95 atau masker KF94. Kedatangan. Siswa datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Siswa TK harus diantar oleh orang tua atau pengasuhnya, dan siswa SD hanya diantar dan dijemput di luar gerbang sekolah. Pintu masuk di kampus Rinjani adalah melalui gate 3 di depan admission. Hal yang harus dilakukan oleh siswa ketika datang adalah mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh. Untuk siswa TK, jika hasil pengukuran suhu siswa dan orang tuanya memenuhi kriteria aman, siswa akan diantar oleh orang tuanya menuju kelas masing-masing. Setelah itu, orang tua akan menunggu siswa di area yang telah ditentukan. Untuk siswa SD, jika hasil pengukuran suhu siswa memenuhi kriteria aman, guru piket akan mengarahkan siswa menuju ke gym dan menunggu di area yang ditentukan untuk nanti bersama dengan guru homeroom menuju ke kelas. Selama menunggu, siswa tetap harus menjaga protokol kesehatan, terutama menjaga jarak dan tidak membuka masker. Pada pukul 7.20, siswa bersama guru homeroom akan naik menuju kelas masing-masing melalui tangga naik yang telah ditentukan. Di dalam kelas, sebelum duduk, siswa diminta mengeluarkan New Normal Kit, membersihkan meja dengan desinfektan, mengeringkan dengan tisu, dan kemudian memakai hand sanitizer. Setelah melakukan rangkaian prosedur itu, siswa siap belajar. Selama belajar, siswa harus memakai barang-barang pribadi, tidak boleh pinjam-meminjam, dan diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak membuka masker. Persiapan pulang. Setelah waktu belajar selesai, siswa memasukkan semua barang-barang dan merapikan tempat belajarnya. Bersama guru, siswa akan kembali menuju ke gym dan menunggu penjemputan di tempat yang telah ditentukan. Penjemputan. Siswa TK yang telah selesai belajar di kelas akan diantar oleh guru homeroom ke gym, di mana orang tua mereka telah menunggu. Sebelum meninggalkan gym, siswa TK dan orang tua membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan. Siswa SD akan turun bersama guru homeroom ke gym dan menunggu di tempat yang telah disediakan
sampai nama mereka dipanggil untuk dijemput. Demikian prosedur yang dilakukan jika siswa kembali belajar di sekolah dalam kondisi new normal. Kami sampaikan juga beberapa prosedur tambahan yang perlu diketahui oleh siswa. Jika ingin ke toilet, letak toilet ada di sebelah kiri dan kanan kelas. Siswa harus memperhatikan toilet mana yang tersedia untuk kelas mereka. Perhatikan prosedur di toilet. Jangan lupa mencuci tangan dengan benar setelah menggunakan toilet. Tetap jaga jarak dan tidak membuka masker dan segera kembali ke kelas. Jika perlu ke health center. Di masa new normal ini, ada 2 ruang yang disediakan untuk menolong siswa dalam hal kesehatan. Umum. Untuk melayani siswa yang mengalami gangguan kesehatan umum dan luka-luka. Siswa turun ke health center dan naik kembali ke kelas mengikuti tanda yang telah ditentukan. 2. Ruang transisi. Untuk melayani siswa yang mengalami gejala demam dan batuk pilek. Siswa dengan gejala seperti ini menunggu di ruangan transisi sampai dijemput kembali oleh orang tua mereka. Jika ingin minum. Jika ingin minum, siswa memakai hand sanitizer, membawa botol minum mereka keluar, dan minum di luar kelas. Di saat ini, siswa boleh membuka masker. Namun, harus segera memakai kembali sebelum masuk lagi ke dalam kelas. Tangga naik dan turun. Tangga di sebelah kiri dan kanan gym pada pagi hari atau arrival dibuka untuk tangga naik, dan pada siang hari atau dismissal dibuka untuk tangga turun. Tiap kelas naik dan turun menggunakan tangga yang telah ditentukan. Siswa cukup mengikuti petunjuk guru homeroom. Selain jam arrival dan dismissal, diberlakukan tangga naik dan turun sesuai petunjuk yang ada. Tanda-tanda di area sekolah. Berikut adalah tanda-tanda yang harus diperhatikan. Lingkaran biru adalah tanda yang menunjukkan di mana kita bisa duduk, berdiri, dan menunggu. Tanda silang merah adalah tanda di mana kita tidak boleh memakai tempat atau peralatan tersebut. Tanda panah hitam adalah tanda yang menunjukkan arah sesuai tanda panah. Dan ini adalah tanda tangga naik atau turun. Banyak hal baru yang harus kita pelajari dan kita latih dalam kondisi new normal di sekolah. Tapi kami percaya bahwa kita semua bisa melakukannya. Kita perlu beradaptasi dengan kondisi yang baru sambil terus memperhatikan kesehatan dan keselamatan bersama. Dengan cara selalu mengingat protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Terus jaga hidup sehat, jangan malas. Cuci agar kita tetap sehat. Terus jaga anak Indonesia sehat. Selamat pagi Bapak Ibu. Kembali saya ucapkan selamat datang di acara Open House Sekolah Dian Harapan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Christina dan saat ini saya melayani sebagai Curriculum Coordinator dan Teacher Trainer Junior School atau bisa disebut juga TKSD. Selama beberapa saat ke depan, saya akan memandu acara pada pagi hari ini. Untuk memulai acara, ada beberapa informasi yang perlu sama-sama kita lakukan. Yang pertama, mohon Bapak Ibu untuk menonaktifkan mikrofon. Yang kedua, merename dengan format TKSD_nama atau SMP SMA_nama.
Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui panduan yang sudah dikirimkan di kolom chat kami. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu tidak mendapat masalah jaringan atau Bapak Ibu tidak sedang dalam perjalanan di dalam mobil, mohon Bapak Ibu untuk membuka videonya, membuka kameranya sehingga kita bisa saling berinteraksi. Kami dapat mengenal Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga akan mengenal kami dengan lebih baik lagi. Untuk memudahkan Bapak Ibu mengikuti acara ini, Bapak Ibu boleh untuk klik tombol view di sebelah kanan atas, lalu memilih tampilan side by side speaker. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan sepanjang acara ini, kami persilahkan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat, lalu tim kami akan mencoba menjawab melalui chat tersebut. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Pagi di mana kami Sekolah Dian Harapan, Engkau perbolehkan untuk membuka acara open house kami. Kiranya melalui acara open house ini Bapa, banyak orang tua murid yang dapat mengenal sekolah kami dengan lebih baik lagi. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap tim yang mengisi acara di pagi hari ini. Begitu juga dengan jaringan internet dan device yang kami pergunakan. Berkati juga setiap orang tua yang telah hadir di dalam ruangan ini, Bapa. Kiranya orang tua bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dalam memilih sekolah untuk putra-putri mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan open house kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu tim dari Sekolah Dian Harapan. Yang pertama, saya akan memanggil Ibu Eva. Ibu Eva ini adalah Head of School, Sekolah Dian Harapan Lipo Village, sekaligus merangkap sebagai Prinsipal SMP SMA Dian Harapan. Selamat pagi. Selanjutnya, ada tim juga yang membantu Ibu Eva. Yang pertama adalah Mr. Samuel. Mr. Samuel adalah Associate Principal untuk SMP dan SMA, sekaligus merangkap sebagai Curriculum Coordinator dan Teacher Trainer SMP dan SMA. Selamat pagi Bapak Ibu. Mr. Sam tidak sendiri Bapak Ibu, masih ada lagi. Ya, selanjutnya saya akan memanggil Miss Sakun. Miss Sakun ini adalah Curriculum Coordinator dan Teacher Trainer SMP SMA. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Tidak ketinggalan ada Associate Curriculum Coordinator dan Teacher Trainer untuk SMP SMA. Saya akan panggil Miss Viola. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu tadi adalah tim kami dari SMP dan SMA Dian Harapan. Bagaimana dengan TKSD? Oke, untuk TKSD saya akan memperkenalkan Ibu Yuanita. Ibu Yuanita ini adalah prinsipal dari TKSD Dian Harapan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ibu Yuanita dibantu oleh dua wanita cantik Bapak Ibu. Yang pertama adalah Miss Shirley. Miss Shirley adalah Associate Principal untuk TK dan juga Curriculum Coordinator untuk SD. Lalu saya sendiri Bapak Ibu yang sudah saya perkenalkan tadi, saya adalah Curriculum Coordinator dan Teacher Trainer untuk TK dan SD. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan agenda acara hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan mengenai esensi pendidikan dan visi misi di SDH. Lalu adalah penjelasan kurikulum dari tim kurikulum Sekolah Dian Harapan. Testimoni siswa, baik dari siswa, orang tua, maupun alumni.
Dan kami juga akan menampilkan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswi Sekolah Dian Harapan. Tak kalah penting, Bapak Ibu juga akan mendapatkan penjelasan mengenai finansial. Di akhir acara Bapak Ibu, apabila masih ada informasi yang Bapak Ibu ingin ketahui dan belum terjawab di kolom chat, kami akan membuka ruang breakout room yang akan dipimpin oleh kepala dan kurikulum koordinator dan teacher trainer masing-masing departemen. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya lebih dalam nanti di ruangan breakout room. Oke. Tanpa menunggu lama-lama ya Bapak Ibu pasti ingin sekali mengetahui tentang Sekolah Dian Harapan. Untuk itu saya mengundang Ibu Eva selaku Head of School Sekolah Dian Harapan untuk memberikan penjelasan mengenai esensi pendidikan dan visi misi Sekolah Dian Harapan. Kami silakan Ibu Eva. Terima kasih Miss Christina. Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang mungkin ikut mendengarkan acara Open House Sekolah Dian Harapan Lipo Village. Senang sekali saya dapat bertemu dalam kesempatan ini. Terima kasih Bapak, Ibu, dan anak-anak meluangkan waktu untuk berkenalan dengan kami. Sebelum saya menceritakan mengenai esensi pendidikan dan juga visi misi Sekolah Dian Harapan, mari kita bersama-sama melihat terlebih dahulu tayangan video mengenai belajar di era kekinian atau meminjam istilah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, zaman now. Mari kita menyaksikannya bersama-sama. Apa yang ada di pikiran Anda ketika membayangkan tentang kelas? Guru berdiri menjelaskan materi di depan, murid duduk tenang menghadap papan tulis, atau hal-hal lainnya yang bisa jadi Anda alami di dalam kelas. Tapi, ada masalah dengan definisi kelas seperti tadi. Karena setiap murid diciptakan Tuhan dengan unik. Keunikan tersebut membuat mereka belajar dengan cara yang berbeda-beda. Seorang murid mungkin cukup dijelaskan 1 kali, yang lainnya bisa jadi perlu lebih dari 5 kali. Sebagian murid belajar dengan mendengarkan, sedangkan yang lainnya dengan media visual atau justru gerakan. Tentu, belajar secara tradisional belum dapat menolong setiap murid-murid untuk memahami lebih baik lagi. Tapi ada salah satu cara yang akan berdampak positif terhadap belajar para murid. Flip Classroom. Flip Classroom adalah strategi pembelajaran yang menyediakan konten di luar jam sekolah, sehingga waktu belajar di sekolah dapat digunakan untuk berdiskusi mengenai isu-isu relevan sehubungan dengan konten. Melalui Flip Classroom, tiap-tiap murid dapat belajar dari sumber yang tak terbatas hanya di kelas saja, tapi justru dapat sesuai waktu dan gaya belajar masing-masing. Di kelas seperti ini, guru dan murid dapat berinteraksi dengan lebih bermakna, karena semua murid datang dengan siap untuk berdiskusi maupun berkolaborasi. Selain itu, guru akan memiliki waktu untuk coaching, mentoring, facilitating, dan lain-lain. Dan dengan model kelas seperti ini, guru dapat mengeksplor serta melatih 21st century learning skill. Semua tadi tentunya untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Dengan Flip Classroom, setiap murid dapat belajar konsep pembelajaran dengan lebih baik. Benar sekali bahwa kesempatan dan cara belajar mengalami perkembangan yang pesat, di mana kehadiran teknologi informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, video yang baru saja kita saksikan, Flip Classroom, adalah sebuah konsep atau pendekatan belajar yang memberikan kesempatan belajar yang luas, sesuai dengan kecepatan dan kekuatan setiap siswa. Esensi pendidikan bukan tentang yang mana yang lebih baik, onsite atau online, melainkan bagaimana menggunakan kesempatan belajar baik onsite maupun online. Belajar menjadi terbuka di mana saja, kapan saja, dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber belajar. Bapak, Ibu, dan anak-anak akan mendapatkan pemaparan pembelajaran ini di dalam open house hari ini. Memang tidak dapat kita pungkiri, pandemi mendatangkan percepatan di dalamnya.
SDH tentunya bergerak melihat perubahan yang terjadi dan apa yang dibutuhkan. Perubahan begitu cepat dan kita bisa kehilangan pegangan dalam perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, penting sekali untuk berpijak pada visi, tujuan, dan misi yang mendasari dan sekaligus memayungi pembelajaran kita. Visi sebagai kompas yang memberikan arah. Visi yang kita lihat, pandangan kita tertuju padanya, menjadi fokus kita. Visi Sekolah Dian Harapan adalah true knowledge, faith in Christ, dan godly character. Saya selalu senang sekali menceritakan kisah pertama kali saya mendengar visi ini. Mungkin sekitar tahun 1994. Bapak Ibu bisa melihat di layar Bapak Ibu ya, diberi warna yang cerah sekali. KFC, knowledge, faith, character. True knowledge, faith in Christ, godly character. Mudah diingat ya Bapak Ibu, KFC. KFC yang indah, bukan KFC yang satu lagi ya Bapak Ibu. Karena KFC inilah yang mendorong kita menjadi pribadi yang utuh. Iman di dalam Kristus, faith in Christ. Kristus yang telah menebus kita, memberikan kita kelimpahan hidup untuk menikmati pengetahuan dan keterampilan. True knowledge yang dapat dinikmati berpadanan dengan pertumbuhan karakter, godly character yang berasal dari dalam hati, meluap keluar melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan. Dan tentunya semua itu berpijak pada satu kebenaran, bahwa Allah Tritunggal lah yang menciptakan langit dan bumi, yang memampukan kita semua untuk melakukannya. Di mana di dalam misi SDH jelas sekali dituliskan, proclaiming the preeminence of Christ and engaging in the redemptive restoration of all things in Him through holistic education. Yang jika saya sederhanakan, saya mengatakannya menjadi be the agent of change. Go mad, go and make a difference. Menjadi agen-agen perubahan di mana saja dan kapan saja. Karena Kristus yang mengubahkan, mentransformasi from the inside out. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, sebenarnya ini adalah panggilan setiap anak-anak Tuhan, yaitu kamu adalah garam dan terang dunia, kata Kristus. Memberikan rasa dan terang. Saya akan berhenti menjelaskan visi dan misi SDH. Namun Bapak dan Ibu, serta anak-anak akan melihat dan mendengarkannya melalui seluruh rangkaian open house kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk hadir dalam open house Sekolah Dian Harapan Lipo Village. Kami rindu untuk berbagi apa yang kami miliki dan menjadi bagian dalam pendidikan putra-putri Bapak, Ibu. Bersama kita membangun iman di dalam Kristus, pengetahuan yang benar, dan karakter ilahi. KFC, True Knowledge, Faith in Christ, dan Godly Character. Saya kembalikan kepada Miss Christina. Thank you. Terima kasih Bu Eva. Bapak Ibu sekalian, masa pandemi ini adalah masa di mana kami selaku komunitas sekolah ditantang untuk terus memperbarui metode mengajar kami, fasilitas sekolah, dan yang sesuai dengan keadaan dunia dan kebutuhan siswa di tengah pandemi. Tetapi Bapak Ibu, kami tetap akan terus memproklamirkan Kristus di setiap ruangan kelas kami. Tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu, maka izinkan tim kurikulum kami yang akan diwakili oleh Miss Sakun dan Miss Shirley untuk memaparkan kurikulum Sekolah Dian Harapan. Oke, terima kasih Miss Christina.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya memang kadang-kadang dipanggil Sakun dan kadang-kadang dipanggil juga Miss Sari. Oke, silakan Miss Shirley. Oke, Miss Shirley belum kedengaran mikrofonnya. Kedengeran, Miss? Sudah, silakan. Ini settingannya udah diotomatisin, tapi masih gimana gitu ya. Selamat pagi kembali Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah panjang penjelasan dari Bu Eva tentang visi dan misi Sekolah Dian Harapan. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari model pendidikan Sekolah Dian Harapan. Fondasinya, seperti Bapak Ibu lihat, adalah visi dan misi sekolah, ya, di mana Kristus menjadi batu penjurunya. Lalu atapnya adalah tujuan pendidikan Sekolah Dian Harapan. Kami telah merumuskan profil sekolah dan profil lulusan sebagai tujuan kami. Lalu pilar atau tiang-tiang itu penyokong atap adalah elemen kurikulum yang mengarahkan setiap proses pengajaran dan pembelajaran kepada tujuan kami tersebut. Ya, dan untuk menghadapi tantangan zaman ini, Bapak Ibu, penting sekali bagi anak-anak kita itu untuk membangun keterampilan abad 21, seperti critical thinking, creativity, collaboration, communication, dan yang tentunya didukung dengan keterampilan sebagai digital citizenship. Keterampilan ini Bapak Ibu tentunya sejalan dengan tuntutan dunia pekerjaan sekarang ini ya. Meski nampaknya masih sangat jauh ya, terutama untuk putra-putri kita yang di TK dan SD, namun melatih keterampilan ini sangat dekat dengan natur dan keseharian anak-anak kita. Betul Bapak Ibu, betul tadi seperti yang kata Miss Sari. Kelas-kelas junior school, pelatihan dimulai dengan inquiry learning cycle dalam lingkup kurikulum nasional dan tema-tema wawasan Kristen Alkitabiah. Belajar dengan rasa ingin tahu dari para ahli atau dari sumber-sumber yang lain, lalu melakukan analisa dan menyajikan pemikiran atau ide kreatif mereka serta mengkomunikasikan ide tersebut dengan tata bahasa yang baik dan benar. Nah, untuk kelas-kelas di senior, Bapak Ibu, beberapa guru melakukan pendekatan dengan model design thinking. Apakah itu design thinking? Design thinking itu adalah tahapan belajar yang berpusat pada siswa, di mana awalnya pendekatan ini diciptakan oleh para desainer untuk menyelesaikan permasalahan secara lebih kreatif. Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan tahapan design thinking, siswa diajak untuk menggunakan teknologi atau kesempatan yang lainnya secara efektif dan efisien. Tentunya pembelajaran tidak akan lepas dari penilaian kan Bapak Ibu. Kami mengharapkan penilaian formatif dan sumatif yang dilakukan siswa adalah penilaian yang membawa berkat bagi anak-anak dan pembelajaran mereka. Penilaian di Sekolah Dian Harapan adalah penilaian yang otentik. Apa itu ya? Penggunaan dari berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas atau masalah-masalah. Lalu tugas-tugas itu jadi seperti simulasi Bapak Ibu yang dapat mengekspresikan prestasi mereka seperti yang ditemukan dalam praktik dunia nyata. Ya, betul sekali. Dan Bapak Ibu, pelaksanaan blended learning ini sudah kami lakukan ya selama masa pandemi ini, dan tentunya hybrid learning atau tatap muka terbatas, serta program-program yang kami miliki di junior maupun senior akan lebih dikenal dan dijelaskan melalui tayangan video berikut ya. Silakan. Sekolah Dian Harapan Lipo Village dalam masa pembelajaran di era new normal ini tetap berupaya untuk memberikan kesempatan belajar kepada siswa.
sekolah melakukan adaptasi pembelajaran dan kurikulum yang disesuaikan. Sekolah menerapkan protokol kesehatan, serta instalasi peralatan baru di kelas-kelas yang berguna untuk mendukung pembelajaran real-time. Blended learning, sinkronus dan asinkronus. Dalam pembelajaran sinkronus, guru melakukan tatap muka secara langsung dengan siswa. Guru berinteraksi dengan siswa, mengajak siswa berdiskusi di kelas bersama-sama atau berkelompok, dan melakukan hal lainnya untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Sementara untuk pembelajaran asinkronus, siswa akan belajar secara mandiri sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh guru. Asinkronus memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bertanggung jawab, berpikir kritis, dan kreatif. Every student must have had some point in their lives where they felt like they're struggling to focus in class, especially during the pandemic where it's all online. I've also experienced this before, but SDA helped me to tackle that challenge by dividing online classes into synchronous and asynchronous time. Overall, I think this learning system is very effective because I can learn in class and also at my own pace without having to feel pressured. I go to the zoo. I see the elephant at the zoo. Desain pembelajaran guru diperlengkapi dengan model flipped classroom guna menyempurnakan kegiatan asinkronus. Video pembelajaran, podcast, artikel berita, atau model-model lainnya dipersiapkan oleh guru untuk mendukung kegiatan asinkronus siswa. Hybrid learning, online, dan on-site. Hybrid learning adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara daring dan tatap muka terbatas di sekolah pada saat yang sama. Dalam hybrid learning, instruksi dalam daring dan tatap muka melibatkan siswa dalam pengalaman belajar yang otentik dan kolaboratif. Sementara metode asinkronus tetap digunakan untuk melengkapi instruksi daring dan tatap muka. Program-program di junior dan senior school. Berikut program-program yang diselenggarakan oleh SDH Lipo Village untuk mendukung pembelajaran dan pertumbuhan siswa sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Pembelajaran kelas elektif memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih kelas-kelas yang sesuai dengan talenta yang dimiliki untuk dapat dikembangkan sesuai dengan usianya. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Nama saya Yabes Edward Sihombing dari Elective Coding. Selama di Elective Coding, saya belajar banyak seputar bahasa pemrograman. Dari yang tidak mengerti sama sekali sampai bisa membuat website dan program sederhana. Mission Service Learning. Setiap pembelajaran yang dinikmati siswa dan siswi SDH Lipo Village memiliki tujuan. Pembelajaran di sekolah ini tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan akademis siswa, namun siswa diharapkan mendapat gambaran utuh cerita Allah dan kasih Allah dalam setiap pembelajaran mereka. Pengalaman
MSL tahun 2020-2021 itu lumayan seru sih, walaupun persiapan dan diskusinya itu harus dilakukan secara online. MSL kali ini adalah pertama kalinya tujuan kami itu ke shelter atau ke tempat penitipan hewan, karena biasanya kami melakukan MSL ke panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain. Setelah saya menjalankan MSL, saya sangat senang karena saya bisa berdampak bagi masyarakat di sekitar saya dan juga saya sudah bisa menyelesaikan tugas sekolah saya dengan baik. Pastoral Care and Manhood Womanhood. Siswa diajak untuk lebih mengenal diri dan sesama sesuai dengan tujuan manusia dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Through pastoral care, we have been taught to be more responsible, to have integrity, to have leadership qualities, and to also live well in society. Saya belajar banyak hal dengan mengikuti aktivitas ini, seperti kedisiplinan, kerajinan, dan bagaimana cara bertanggung jawab. Selain itu, saya juga belajar bagaimana saya bisa menjadi laki-laki yang sejati. In the womanhood session, I was taught and guided to get to know about myself and others more deeply, especially in the subject about gender. In this session, I can discuss with my friends and teachers to understand how to be a woman of God later on. As a woman myself, I feel very empowered with this womanhood program. I feel very safe to be surrounded by these other beautiful women to learn these impeccable lessons with them. Boys Brigade. Boys Brigade merupakan kegiatan kepanduan yang mempunyai pondasi yang kuat dalam iman kepada Kristus dan penerapan disiplin dalam pemuritan remaja. Di sini siswa belajar untuk taat dalam pendisiplinan, baik itu secara rohani maupun dalam tingkah laku mereka. SMA Programs. EduFair. SMA Dian Harapan setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan pameran pendidikan bagi para siswanya dengan mengundang universitas-universitas terbaik dari dalam dan luar negeri. Kegiatan ini merupakan upaya kami dalam membantu para siswa dan orang tuanya dalam menentukan pilihan karir yang sesuai dengan talenta dan panggilan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap anak. Journey to the Future. Journey to the Future merupakan program magang bagi peserta didik kelas 12 di akhir masa belajar mereka. Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi tantangan pendidikan di perguruan tinggi dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk yakin akan panggilan hidup dari Allah. Oke, Bapak dan Ibu, kiranya tadi video cukup dapat menggambarkan ya kurikulum di Sekolah Dian Harapan Lipo Village. Karena kurikulum di Sekolah Dian Harapan ini terus berinovasi Bapak Ibu untuk menjawab tantangan zaman, teknologi yang begitu cepat dengan tetap memperhatikan tahapan usia perkembangan anak-anak sejak mereka masih kanak-kanak sampai dengan dewasa muda. Agar mereka semua dengan penuh sukacita dapat memenuhi panggilan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami berdua kembalikan kepada Miss Christina. Silakan Miss Christina. Terima kasih Miss Sakun dan Miss Shirley. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan keputusan dari Mas Menteri Pendidikan Indonesia dan arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk segera seluruh sekolah membuka kembali ruang-ruang kelas mereka, maka kami, Sekolah Dian Harapan pun sudah mulai mempersiapkan diri. Mempersiapkan fasilitas kami, mempersiapkan guru dan staf kami, sehingga seluruh pembelajaran, pertemuan tatap muka terbatas dapat berjalan dengan baik di era new normal.
Bapak Ibu, bagaimana dengan penjelasan kurikulum dari tim kurikulum kami tadi? Dan apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu melihat fasilitas-fasilitas yang sudah kami persiapkan untuk pertemuan tatap muka terbatas? Tetapi tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, kira-kira betul tidak sih pembelajarannya dilaksanakan seperti itu? Testimoni dari siswi kami Joanna dan salah seorang alumni Sekolah Dian Harapan, Stefan, setelah ini kembali akan memberikan gambaran secara jelas akan pendidikan di Sekolah Dian Harapan. Halo semua, namaku Joanna Estewarsidi, biasa dipanggil Joan. Sekarang aku kelas 3 SD Sekolah Dian Harapan Lipo Village. Aku bersekolah di SDH Lipo Village sejak K1 waktu aku masih berumur 3 tahunan. ICT, Information Communication Technology, dan Art. Belajar online di SDH Lipo Village itu menyenangkan. Selain guru-gurunya berusaha mengajar dengan seru, juga karena sekolah menggunakan aplikasi-aplikasi menarik agar belajar online itu tidak membosankan. Iya, aku suka sekali bersekolah di SDH Lipo Village karena teman-temanku, guru-guru, dan semua yang bekerja di SDH Lipo Village ramah, baik, lucu, dan perhatian. Jadi, sekolah itu seperti second home. Kita belajar dengan perasaan dicintai dan dilindungi di sini. Guru-guru yang ku kenal sampai saat ini, mereka semua sangat perhatian, seru, baik hati, dan lucu. Saat aku dan teman-teman tidak mengerti atau ada masalah, mereka selalu menolong. Saat aku dan teman-teman sedih atau mulai merasa bosan, mereka selalu memberi semangat. They are my very, very best friends. Thank you my teachers in SDH LV. God bless you. Halo, saya Stefan, saya alumni SMA Dian Harapan, lulusan tahun 2020. Banyak yang saya pelajari dari sekolah ini. Yang pertama seperti critical thinking, jadi kita dituntut untuk bisa kritis dalam menanggapi suatu hal, kejadian, peristiwa seperti itu. Terus kemudian yang kedua, itu adalah soft skill. Jadi banyak pelajaran yang memakai soft skill sih, jadi seperti presentasi, kerja kelompok, terus public speaking. Yang pasti itu membuat suasana kelas dan pembelajaran tidak bosan seperti itu. Semoga SDH terus berinovasi dalam bidang pendidikan ke depannya dan terus memajukan edukasi di Indonesia. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dengan bertanya di chat kami. Mohon maaf apabila jawaban-jawabannya masih belum dapat memberikan informasi keseluruhan untuk Bapak Ibu. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan itu dapat dibahas kembali dengan lebih mendalam nanti di ruangan breakout room. Bapak Ibu akan kembali bertemu dengan kepala sekolah, kurikulum koordinator dari masing-masing departemen, sehingga penjelasannya dapat lebih lengkap nanti di ruangan breakout room. Gitu ya Bapak Ibu ya? Oke, untuk selanjutnya saya akan memanggil nih Bapak Ibu, Nehemia Fitardi. Nehemia Fitardi ini adalah President of Student Council di SMA. Sudah di sini nih. Saya biasa memanggil Nehemia Fitardi ini dengan panggilan Nevi. Selamat pagi Nevi. Selamat pagi Miss. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Nevi, hari ini kan banyak nih Bapak Ibu yang ingin tahu tentang sekolah kita gitu ya Nevi ya. Tapi sebelumnya Miss beri kesempatan Nevi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Miss. Sebelumnya
Aku ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang juga untuk Bapak Ibu dan juga guru-guru. Bersyukur untuk kesempatan di siang hari ini. Perkenalkan, nama aku Nehemia Adriel Fitardi dari kelas 12 IPA. Tapi aku biasanya dipanggil Nevi. Oke, Nevi sudah sekolah di Dian Harapan itu sejak kelas berapa, Nevi? Aku udah ada di SDH ini sejak kelas 7 SMP, berarti sekitar hampir 6 tahun yang lalu, Miss. Wow, sudah 6 tahun ya Nevi ya. Nevi sudah 6 tahun bersekolah di Dian Harapan. Tentu Nevi punya pengalaman-pengalaman menarik nih ya, yang bisa Nevi bagikan ketika Nevi itu menjalani masa pendidikan di sekolah Dian Harapan. Kalau dibilang pengalaman, itu sangat amat banyak sih, Miss. Dari 6 tahun ini aku mengalami banyak hal, dari awalnya masih onsite sampai akhirnya online. Tapi di pengalaman saat onsite maupun online itu kurang lebih nggak ada bedanya sih, sama aja. Misalnya aku dulu dan juga teman-teman sering diberikan kesempatan untuk melayani, untuk menjadi pemusik, lalu juga ikut lomba di bidang seni, musik maupun akademik. Dan tidak hanya itu, di SDH ada kesempatan bagi saya dan juga teman-teman untuk mengikuti kegiatan kepanduan yaitu Boys Brigade. Dan dari Boys Brigade ini ada satu kegiatan yang menurut aku paling menarik. Karena di dalam kegiatan Boys Brigade, bahkan walaupun secara online, aku dan teman-teman masih bisa camping di rumah. Itu satu hal yang menurut aku tidak pernah terpikir, tapi ada kesempatan baru. Karena aku sendiri seseorang yang sangat suka untuk hiking, mendaki gunung, dan juga main ke air terjun. Tidak pernah terpikir kalau misalnya bisa untuk camping di rumah, dan itu merupakan pengalaman yang sangat menarik bagi aku. Pengalaman yang mungkin nanti kalau pandemi berakhir tidak akan terulang kembali ya Nevi ya. Kapan lagi nih camping di rumah, kan biasanya Nevi itu harus pergi dulu ke gunung gitu ya. Oke Nevi, tadi kan Nevi bilang pembelajaran onsite dan online di sekolah Dian Harapan itu sama aja gitu kan ya. Karena jadi kalau boleh disimpulkan tuh ketika di onsite, ketika dulu nih sebelum pandemi kan Nevi dapat bertemu dengan guru setiap saat, berkonsultasi setiap saat, dan di online ini apakah Nevi mendapat kesempatan yang sama? Kesempatannya pasti sangat sama, Miss. Kalau misalnya dulu saat onsite, aku bisa langsung datang ke kelas gurunya untuk minta izin, mungkin untuk berdiskusi, minta waktu. Dan di saat online, aku bisa melalui platform Teams untuk chat dengan gurunya, meminta waktu untuk berdiskusi, ataupun meminta bimbingan. Oke, jadi guru-guru Dian Harapan tuh welcome ya Nevi untuk ditanyai kapan saja gitu ya Nevi ya? Sangat welcome, Miss. Oke Nevi, Nevi boleh memberikan pendapat nggak mengenai SDH Lipo Village itu seperti apa menurut Nevi? Menurut pendapat aku, karena SDH merupakan sekolah Kristen yang didasari oleh prinsip Alkitabiah, sehingga apa yang aku kerjakan dan aku jalani itu semuanya ada maknanya, di mana di saat aku melatih dan mengembangkan talenta aku tahu apa yang aku kerjakan ini untuk siapa, bukan hanya untuk diri aku sendiri, tapi juga untuk Tuhan dan untuk melayani orang-orang di sekitar, sehingga orang-orang di sekitar dapat diberkati. Selain itu, SDH seperti yang tadi sudah aku bilang, sangat welcome guru-gurunya. Kenapa? Karena di SDH sudah menjadi rumah kedua, second home bagi aku. Dan aku rasa Shalom Community itu slogan dari SDH sangat bisa aku rasakan. Karena tidak ada batasan di antara guru dengan murid. Dan juga di antara murid, aku bisa mengenal tidak hanya dari teman-teman yang ada di angkatan aku saja, kelas 12. Tapi aku dapat mengenal teman-teman bahkan yang dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan juga teman-teman di SMA yang lainnya. To God be the glory ya, Nevi ya. Dari cerita-cerita Nevi itu Miss Christina bisa merasakan gitu ya. Bagaimana yang Nevi rasakan selama bersekolah di Dian Harapan tuh Miss Christina bisa lihat jelas gitu ya. Tapi satu hal yang Miss Christina ingin tanya nih sama Nevi. Nevi kira-kira bisa merefleksikan nggak pertumbuhan apa yang Nevi dapat tuh selama 6 tahun sekolah di sekolah Dian Harapan? Kalau melihat refleksi dari aku sendiri, pertumbuhan aku, itu merupakan cerita yang sangat menarik sih, Miss. Aku bisa berada di sini untuk berbicara di depan Bapak, Ibu, dan juga guru-guru, itu merupakan suatu pembentukan dari SDH. Mengapa? Karena aku pikir
aku yang sekarang ini itu sangatlah berbeda dengan aku yang dulu. Kalau dulu saat baru masuk ke SDH, pertama aku itu sangat sulit untuk berbicara di depan banyak orang. Karena mungkin itu karena gelisah maupun takut. Dan cara berpikir aku itu dulu intinya aku harus senang. Tapi di saat sekarang, kesenangan itu berubah menjadi saat aku dapat melayani dan juga kesempatan aku untuk dapat berbicara di depan banyak orang itu semakin diperlengkapi. Dan melalui organisasi di sekolah, melalui OSIS, kemampuan aku untuk berbicara, public speaking, berpikir kritis dengan landasan Alkitabiah itu memperlengkapi aku untuk akhirnya jadilah aku yang sekarang ini. Dan tidak hanya itu, tidak hanya belajar sendiri, tapi aku dapat dibimbing untuk akhirnya mengenal diri aku sendiri dan dapat mengenal teman-teman yang dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda, dengan guru juga tanpa batasan. Miss Christina jadi terharu loh mendengar kesaksian Nevi hari ini gitu ya. Oke, untuk menutup testimoni hari ini Nevi, ada nggak yang ingin Nevi sampaikan nih kepada calon orang tua murid yang sudah berada di ruangan ini? Pesan dari aku adalah, mari Bapak Ibu, SDH adalah pilihan yang tepat. Karena SDH memberikan kesempatan bagi siswa untuk melatih dan juga mengembangkan talentanya. Dan di dalam SDH, siswa dapat merasakan shalom community di mana tidak ada batasan di antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Terima kasih, Miss. Terima kasih ya Nevi, Tuhan memberkati perjalananmu ke depan ya. Semangat terus Nevi. Thank you, Miss. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Orang tua juga memegang peranan penting dalam pendidikan di Sekolah Dian Harapan. Untuk itu saya meminta kesediaan dari Bapak Mendy dan Ibu Mita untuk memberikan testimoni nih sedikit ya Bapak Ibu dan Bapak Mendy dan Ibu Mita rasa nih menjadi orang tua di Dian Harapan. Tapi sebelumnya saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat pagi Miss Christina, selamat pagi Bapak dan Ibu guru-guru di Sekolah Dian Harapan, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan nama saya Mendy Susanto dan di samping saya ada istri saya Meta Chandra. Kami adalah orang tua dari 3 orang anak yang studi di Sekolah Dian Harapan. Saat ini mereka ada di kelas 3, kelas 5, dan kelas 7. Kami senang pagi ini bisa mengikuti acara Open House Sekolah Dian Harapan ini. Demikian, Miss. Oke, terima kasih. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya adalah guru dari 2 orang anak nih dari Pak Mendy dan Ibu Meta gitu ya. Pertama kali waktu itu Felin kelas 1, saya menjadi guru pertamanya gitu ya di Sekolah Dian Harapan. Nah, saya mau bertanya nih Bapak sama Pak Mendy sama Bu Meta. Mengapa sih waktu itu Bapak sama Ibu memilih Sekolah Dian Harapan menjadi sekolah bagi Felin dan lalu dilanjutkan nih menjadi sekolah untuk 3 putra-putri? Ya, tentunya yang pertama bukan karena dekat jarak ya, Miss ya. Tetapi kita melihat bahwa yang pertama itu adalah iman ya, karakter iman itu yang menjadi salah satu hal tegas yang didengungkan oleh SDH. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi pembentukan karakter anak yang masih SD. Kemudian ada visi yang tadi kita juga melihat ada 3 hal yang diungkapkan oleh Ibu Eva begitu ya. Nah, ini yang sangat jelas bagi kami. Kenapa memilih SDH? Dan kemudian kita lihat, baru ke bawahnya itu fasilitas yang sangat mendukung, kemudian guru-guru yang sangat bersahabat, dan yang penting mereka punya passion ya, untuk mengajar itu kelihatan gitu ya. Itu sesuatu hal yang tidak bisa ditipu begitu ya. Nah, ini murni sekali mereka memberikan pengajaran, karena kami lihat banyak inputan begitu ya, banyak saran yang diberikan, kemudian meluangkan waktu ya buat anak-anak untuk bertanya seperti tadi Nevi informasikan begitu ya, dan kemudian komunitas Shalom ya, itu yang luar biasa yang kami lihat, kami belajar tentang apa itu kasih gitu ya. Kasih Kristus menjadi teladan bagi kita semua di dalam belajar untuk belajar tentang kasih itu sendiri. Dan yang terakhir tentunya second home, itu sangat penting sekali. Jadi nggak hanya nyaman di rumah, tapi ketika anak-anak pindah ke sekolah itu menjadi sesuatu yang mereka juga merasa nyaman dan sama dengan pengajaran yang diberikan pada saat mereka di rumah, di sekolah maksud saya. Satu hal yang saya juga merasakan sama nih Bapak Ibu, komunitas Shalom itu satu hal yang saya rasakan selama 18 tahun saya sudah bekerja di tempat ini, melayani tempat ini. Oke, Bapak Ibu,
Bapak Ibu kan sudah merasakan di sekolah Didian Harapan, menyekolahkan anak Didian Harapan pada waktu sebelum pandemi dan sekarang mengalami masa online. Kira-kira kesan apa sih yang Bapak Ibu dapatkan ketika Felin, Sion, dan Dexter ini belajar selama online learning ini? Iya, Miss Christina, ini tantangan utama belajar selama masa pandemi ya, itu adalah bagaimana sebenarnya bagi guru untuk menyampaikan pengajaran itu tanpa melakukan tatap muka. Itu nggak gampang. Dimana hal ini perlu melibatkan prosedur, ada metodologi, teknologi yang juga mesti dipersiapkan secara matang. Nah, hal yang nggak mudah ini, itu yang model dengan pembelajaran model rumahan seperti ini atau kita sebut sebagai home-based learning, itu harus dipersiapkan dengan sangat bagus gitu. Nah, selain bergumul dengan metode pembelajaran tanpa tatap muka ini, sekolah juga menghadapi tantangan yang lain, itu di mana anak mungkin merasa lelah akibat model online ini. Kemudian kalau kita, ya jangankan anak-anak ya, kalau kita Zoom aja mungkin agak lama, mungkin rasanya agak lelah begitu kan. Jadi ini tantangan-tantangan sulit lah untuk kita hadapi. Tetapi SDH dalam pandangan kami itu merupakan sekolah yang nggak gagap dalam hal ini gitu loh. Secara cepat bisa mengantisipasi tantangan-tantangan ini. Jadi orang tua tuh juga dilibatkan di dalam pembahasan proses belajar mengajar model new normal begini gitu loh. Sehingga kami sebagai orang tua juga merasa ikut kontribusi di sini gitu. Nah, yang kedua anak-anak juga dipersiapkan gitu di dalam mengantisipasi model pembelajaran home based learning ini dengan model pengajaran yang baik, terus instruksi yang jelas gitu kan, sehingga mudah dimengerti dan bisa dijalani juga oleh orang tua juga. Jadi orang tua juga nggak stres ya. Nah, waktu juga untuk belajar juga diatur secara tepat gitu, sehingga anak-anak juga nggak merasa fatigue atau nggak merasa kelelahan gitu. Nah, guru-guru juga rupanya sudah dipersiapkan gitu untuk menyesuaikan dengan kondisi ini kan, sehingga mengertilah keterbatasan kami, orang tua juga mengerti keterbatasan anak ketika belajar secara online. Dan ini beban ini terukur gitu loh dan seimbang gitu dialami oleh anak-anak dengan model pembelajaran online seperti ini. Nah, berikutnya juga adalah di sisi IT SDH juga rupanya kita juga harus apresiasi karena teman-teman IT SDH juga sudah menyiapkan model pembelajaran ini secara matang gitu, sehingga anak-anak dengan bisa mudah dengan belajar menyesuaikan dengan teknologi baru gitu kan, dan ini easy lah buat mereka gitu, apalagi anak-anak milenial ya pada saat ini ya, jadi mereka kayak udah akrab banget gitu kan. Dan yang terakhir menurut kami adalah pada saat ini kami sudah mengalami masa sebelum pandemi begitu kan. Nah, itu oke, di sisi pembelajaran begitu. Ketika tatap muka oke, online pun oke gitu kan. Kita kan nggak ragu lah nanti ketika nanti masuk ke masa hybrid misalnya, itu juga seharusnya sih kita percaya SDH akan mampu melakukannya dengan baik gitu. Dan kami yakin selama masa pandemi ini juga proses pembelajaran ini berlangsung dengan mudah dan sangat baik. Itu sih, Miss Christina. Pak Mendy dan Bu Meta, saya ingin minta nih ya, Bapak Mendy dan Ibu Meta untuk memberikan satu kesan terhadap pembelajaran SDH secara keseluruhan, lalu mungkin sepatah dua patah kata untuk para orang tua yang ada di ruangan ini, gitu ya, menutup testimoni Bapak dan Ibu. Ya, dari saya yang Miss Christina, susah ya kalau cuma satu gitu. Tapi saya rangkai satu kalimat ya, karena terlalu banyak gitu ya, semuanya pada bagus-bagus dan kami sangat puas. Ya, kalimat saya satu aja, tidak pernah menyesal. Karena sangat menyenangkan, kemudian sangat penuh dengan kasih, dan kemudian juga bagi kami itu sesuatu hal yang kami juga belajar terus untuk berkembang sebagai orang tua. Kalau dari saya, Miss Chris, itu kelihatannya adalah kami melihat anak-anak kami itu mulai dari kecil sampai dengan tadi Miss Christina bilang, Felin dan sekarang di kelas 7 itu tumbuh secara berimbang gitu antara knowledge dan juga secara karakter gitu ya, sehingga kami cukup proud dengan, dan kami tidak merupakan satu pilihan yang tepat gitu loh. Jadi tidak pernah menyesal masukin ke SDH begitu kan. Jadi ini adalah hal yang tepat dan bukan cuma satu loh, kami masukin 3 anak gitu kan. Jadi ya kelihatan gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan ya dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Miss Christina. Ya. Bapak Ibu sekalian, prestasi tidak terhenti hanya karena pandemi.
Justru dalam masa pandemi ini, kreativitas siswa-siswa sekolah kami semakin berkembang dan terasa. Kreativitas yang berproses ini ternyata membuahkan hasil yang menggembirakan. Prestasi demi prestasi telah diraih oleh siswa-siswi Sekolah Dian Harapan. Mari kita saksikan rangkaian prestasi siswa-siswi Sekolah Dian Harapan. Kini tibalah di acara yang pasti sangat ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Setelah mendengarkan pemaparan singkat tentang kurikulum, testimoni dari siswa dan orang tua siswa, pasti Bapak Ibu ingin mengetahui. Saya juga sudah bacanya di kolom chat bagaimana caranya, bagaimana cara mengaksesnya, begitu ya, proses enrollment supaya bisa menjadi siswa Sekolah Dian Harapan. Untuk itu Bapak Ibu, saya akan undang Pak Yudi selaku Admission Officer di Sekolah Dian Harapan yang akan menginformasikan promo-promo menarik dan khusus yang ditawarkan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di Sekolah Dian Harapan dan sudah mengikuti open house kami di hari ini. Saya persilakan Pak Yudi. Saat ini Pak Yudi berada di ruangan sebelah sana nih, jauh dari saya. Ayo silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Miss Christina. Bapak Ibu, saat ini saya berada di ruang Smart Classroom di kampus SMP SMA Mentawai. Jadi saya akan membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan mengenai keuangan dan juga prosedur untuk pendaftaran di Sekolah Dian Harapan. Ya. Nah, kami akan menjelaskan beberapa mengenai promo yang ada di Open House gelombang yang pertama ini. Seperti apa promo-promo yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu untuk pendaftaran putra-putri Bapak Ibu di tahun ajaran 2022. Yang pertama, untuk formulir pendaftaran, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon 50% dari 400.000 menjadi 200.000, berlaku sampai dengan 8 Oktober 2021. Formulir pendaftaran ini nanti bisa diakses di website pendaftaran Sekolah Dian Harapan secara online. Kami melihat di link registrasi online sudah cukup banyak Bapak Ibu yang mendaftarkan melalui link registrasi yang kami kirimkan dari WA Admission. Nah, untuk pendaftaran TK, SD, SMP, untuk potongan atau diskon DPP atau uang pangkal, Bapak Ibu bisa mendapatkan potongan sampai 20%, berlaku hingga masa Open House gelombang pertama, yakni 8 Oktober 2021. Untuk SMA, Bapak Ibu bisa mendapatkan potongan sampai 30% dari DPP atau uang pangkal. Berapa uang pangkal untuk DPP atau DPP dari TK, SD, SMP, SMA nanti akan diterangkan di slide berikutnya. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan pembayaran DPP dengan kartu kredit CIMB Niaga,
Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas ini dengan bunga 0%, dengan tenor pembayaran 3, 6, dan 12 bulan. Untuk mendapatkan cicilan ini, Bapak Ibu nanti diminta datang ke kantor finance di kampus SMP SMA, tentu saja dengan perjanjian 1 hari sebelumnya, supaya untuk bisa menggesek kartu kredit di kantor finance kami. Untuk tahun ajaran 2022-2023, seperti sudah berjalan tahun yang lalu, kami membuka kesempatan untuk putra-putri Bapak Ibu masuk ke Dian Harapan dengan jalur beasiswa. Untuk kelas berapa ya? Jalur beasiswa ini terbuka untuk siswa kelas 7 dan kelas 10. Kriterianya adalah beasiswa dengan prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Untuk kriteria ini nanti akan kami share juga di WA ataupun di room chat. Bapak bisa mengakses di link berikut untuk grade 7 atau grade 10. Sebagai gambaran singkat bahwa untuk prestasi akademik ini nanti akan ada kriteria untuk nilai, khususnya untuk nilai bahasa Inggris, matematika, dan nilai rapot di kelas 4 dan kelas 5. Untuk kelas 10, sama untuk matematika, bahasa Inggris, dan nilai rapot rata-rata di kelas 7 dan 8. Bagi Bapak Ibu yang merupakan alumni dari YPPH, baik itu di UPH College, Dian Harapan, Lentera Harapan, ataupun juga UPH, SPH juga, ataupun Bapak Ibu yang adalah alumni dari UPH, Bapak Ibu juga akan mendapatkan untuk diskon DPP atau uang pangkal sebesar 5% ditambah dengan potongan lagi 2.500.000. Ada syarat dan ketentuan berlaku bagi Bapak Ibu yang ingin masuk Dian Harapan dengan jalur beasiswa dengan jalur alumni, nanti silahkan menghubungi bagian admission. Nah, apabila Bapak Ibu saat ini juga sedang menempuh pendidikan di UPH, baik itu S1, S2, ataupun S3, Bapak Ibu juga berhak untuk mendapatkan potongan DPP dengan diskon 50% dan ditambah dengan 2.500.000. Ada benefit yang diberikan untuk siswa-siswi SMA Dian Harapan yang akan melanjutkan ke UPH, yakni adalah free formulir pendaftaran dan bebas tes dan pemotongan uang pangkal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pelita Harapan. Nah, ternyata masih ada promo menarik lagi, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu adalah karyawan di Lipo Group, atau Bapak Ibu adalah pelanggan First Media, atau putra-putri Bapak Ibu lahir di Siloam Hospital, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan potongan DPP dengan jumlah yang bervariasi. Untuk jumlah yang akan diberikan berapa, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi bagian admission untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dan promo ini memang berlaku hanya satu saja ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa digabung dengan promo yang lain. Tibalah saatnya untuk price list DPP dan SPP untuk TK. Apabila Bapak Ibu mendaftarkan putra-putrinya di TK, maka Bapak Ibu ketika masuk di K1 mendapatkan harga DPP 12.800.000 dengan potongan yang 20%, dengan harga SPP 2.050.000. Untuk SD, Bapak Ibu mendapatkan potongan 20% menjadi 25.600.000 dengan SPP 2.650.000. Sedangkan untuk SMP, Bapak Ibu bisa mendapatkan untuk DPP-nya adalah 26.400.000 dan SPP per bulan 2.750.000. Sedangkan untuk SMA, Bapak Ibu bisa mendapatkan 23.100.000 dengan potongan DPP 30% dan SPP per bulan 2.750.000. Apabila Bapak Ibu mendaftarkan putra-putrinya dari TK dan ingin mendapatkan potongan DPP program khusus dari TK sampai dengan selesai SD, Bapak Ibu bisa mendapatkan potongan menjadi 25 juta
program khusus DPP TK sampai dengan selesai SD. Jadi ketika nanti putra-putrinya lulus TK dan masuk ke SD, sudah tidak dikenakan lagi DPP atau uang pangkal, tidak menyesuaikan dari SPP TK menjadi SPP SD sesuai dengan tahun berjalan. Kami akan memberikan souvenir Sekolah Dian Harapan Lipo Village kepada Bapak Ibu yang melakukan pendaftaran di registrasi online kami. Tadi sudah banyak ditanyakan juga mengenai alur pendaftaran murid baru. Kami sudah menyampaikan melalui WA Blast, yaitu website registrasi online di https://sdh.or.id/registrasi. Silakan Bapak Ibu mendaftarkan terlebih dahulu email dan password Bapak Ibu ke dalam link registrasi online kami. Kemudian Bapak Ibu silakan melakukan pembayaran untuk uang formulir, yaitu 200.000. Bagian finance kami akan membantu untuk mengkonfirmasi pendaftaran putra-putri Bapak Ibu di link registrasi kami. Konfirmasi ini akan dikirimkan ke email Bapak Ibu yang didaftarkan. Untuk proses selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mengisi e-formulir di registrasi online dengan email dan password yang didaftarkan, kemudian mengunggah berkas, yaitu di link registrasi online juga, seperti kartu keluarga, akta lahir, foto, dan rapot 2 tahun terakhir bagi Bapak Ibu yang mendaftarkan di SD, SMP, maupun SMA. Kami akan melaksanakan tes masuk atau observasi untuk putra-putri Bapak Ibu. Jadwal dan informasi mengenai tes akan kami kirimkan melalui chat room dan juga melalui WA Blast. Setelah Bapak Ibu melakukan seluruh proses pendaftaran dan siswa melakukan proses observasi dan tes masuk, maka ketika dinyatakan diterima di Sekolah Dian Harapan, Bapak Ibu akan menerima surat penerimaan dan melakukan daftar ulang dengan melakukan pembayaran DPP dan SPP daftar ulang 1 bulan untuk bulan Juli 2022. Untuk tes ini, kami akan melaksanakannya secara online. Dan platform yang digunakan untuk tes adalah Microsoft Teams dari Office 365. Jadi Bapak Ibu dengan mendaftarkan alamat email Bapak Ibu baik di Gmail ataupun Yahoo, kami akan mengirimkan link untuk tesnya melalui Office 365 dan Microsoft Teams akan dibantu oleh bagian IT kami. Demikian penjelasan singkat mengenai proses pendaftaran dan juga biaya masuk Sekolah Dian Harapan untuk tahun ajaran 2022-2023. Bapak Ibu bisa menghubungi WA admission di 0857 73560. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu, dan seluruh slide mengenai pembiayaan ini juga akan kami kirimkan melalui WA chat maupun melalui room chat yang akan dikirimkan oleh bagian IT kami. Terima kasih, kami kembalikan ke Miss Christina. Terima kasih Pak Yudi. Bagaimana Bapak Ibu promo-promo ini? Tertarikkah? Bapak Ibu jangan khawatir. Apabila Bapak Ibu ingin segera untuk mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu di sekolah kami, Bapak Ibu dapat klik link registrasi yang sudah dikirimkan oleh tim admission. Atau apabila Bapak Ibu tadi ada terlewat nih promo menariknya tuh ada yang terlewat sedikit dan pengen mengulas lagi gitu ya, tim admission kami juga sudah mengirimkan informasi tersebut di kolom chat, di ruang chat kita ya di meeting hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa buka filenya, lalu dilihat-lihat lagi, wah menarik nih, tertarik, langsung klik link registrasinya, gitu ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu dapat juga untuk kirim WA dan bertanya ke admission kami di 0857 73 000 560. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara kita di ruang breakout room, kami ingin sekali untuk mengabadikan momen hari ini. Momen di mana kami bisa memperkenalkan Sekolah Dian Harapan kepada Bapak Ibu sekalian.
Momen ini ingin kami kenang Bapak Ibu. Karena ini satu kesempatan yang diberikan, luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan Bapak Ibu di tempat kami, sehingga Bapak Ibu dapat mengenal kami lebih dalam lagi gitu ya. Untuk itu saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya, karena sebentar lagi tim IT kami akan membantu saya untuk mendokumentasikan acara open house ini gitu ya. Maka kami mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Silakan Mr. Vito untuk memimpin proses dokumentasinya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mohon dibuka untuk kameranya. Kita akan 3 kali foto dengan adanya 3 slide di Zoom ini. Jadi bisa lihat ke kamera dan senyum, oke. Ikutin naba-naba saya. Saya full screen dulu. Oke, tetap lihat ke kamera ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Saya pindahkan fotonya. Oke. Lagi ya. Saya next slide. Oke. Oke. Tetap lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke. Terakhir, bisa lihat ke kamera lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Miss Christina? Terima kasih Mr. Vito. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya informasikan di awal acara, kita akan menutup acara open house Sekolah Dian Harapan nanti di breakout room. Jadi nanti setelah breakout room, Bapak Ibu dapat akan bisa live dari sana gitu ya. Bapak Ibu, saat lagi tim IT kami akan mengarahkan Bapak Ibu untuk memasuki ruangan breakout room sesuai dengan informasi yang ingin Bapak Ibu dapatkan. Kalau tadi di awal saya sudah menginformasikan untuk Bapak Ibu mengubah tampilan nama menjadi TK SD underscore nama atau SMP SMA underscore nama. Maka itu akan menjadi panduan bagi tim IT kami untuk memisahkan kita Bapak Ibu. Hari ini kita berpisah, tapi saya berharap kita dapat segera bertemu lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di acara open house. Kita bertemu di ruangan breakout room.